Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Apa kabar adik-adik? Kakak harap tetap bersemangat tanpa ragu. Sebelum kita memulai IHMPT kita pada hari ini, yuk silakan berdiri. Dengan penuh semangat bersama-sama kita menyanyi Mars Teruna. Adik-adik teruna yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini akan segera kita mulai. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menyanyi dari PKJ nomor 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami hendak memulai ibadah kami, kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
dari Mazmur 86 ayat 8 sampai 12. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kujadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan pada saat ini. Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan, urapi kami dan berikan kami pengertian agar kami dapat memahami dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil pada Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3 yang berbunyi, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku
untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik, puji dan syukur kita panjatkan karena hari ini kita masih dipertemukan di ibadah hari Minggu Pelkat Teruna. Walaupun hanya melalui virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap beribadah. Kami harap adik-adik mengikuti ibadah dari awal pembukaan hingga nanti berkat, dan jangan ada yang di skip ya adik-adik. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Itu terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Dan tema kita pada hari ini adalah dipersatukan Kristus untuk diutusnya. Oke, sebelumnya kami mau bercerita. Pada tahun 2010-an kami ke Ambon. Kemudian kami sempat masuk, kebetulan paduan suara kami, Gerakan Pemuda saat itu melayani di salah satu, kalau di sana namanya GPM ya, salah satu GPM di Ambon, namanya Joseph Camp. Jadi kita melayani di situ. Sepanjang kami di gereja itu kami kepo, kenapa namanya gereja Joseph, kenapa nama gerejanya Joseph Camp, kan? Pikirnya kan kalau gereja itu Efata, Immanuel, Betania, Bukit Saitun, ini kok ada nama Joseph Camp. Kepolah kami tanya-tanyalah sama orang di sekitar. Ternyata Joseph Camp itu diambil dari nama seorang misionaris Kristen Protestan yang bekerja di wilayah Maluku dan sekitarnya. Joseph Camp ini berasal dari Belanda dan bekerja sebagai pendeta sekaligus misionaris di Maluku. Dan beliau mendapat gelar Rasul Maluku oleh masyarakat Kristen di Maluku karena jasanya dalam perkembangan kekristenan di sana. Terjawablah kekepoan kami pada saat itu. Nah, adik-adik, dari sini adik-adik terpikirkan gak sih perkabaran Injil itu terjadi sejak kapan? Apakah pas bangsa Barat masuk ke Indonesia? Tentu tidak. Tapi jauh sebelum itu perkabaran Injil sudah dimulai. Beribu-ribu tahun yang lalu, pertama kali di Antioquia, di mana murid-murid Yesus disebut Kristen, ada dua orang yang namanya Barnabas dan Saulus, yang diubah, Saulus ini yang namanya nanti diubah menjadi Paulus, mendapatkan tugas besar untuk memberitakan Injil ke semua bangsa. Adik-adik coba bayangkan, ini ke semua bangsa, bukan ke Makassar satu kota aja, ini ke semua bangsa. Berapa banyak tempat yang Barnabas dan Saulus harus datangi, dan berapa banyak orang yang mereka harus temui. Pasti banyak banget ya kan. Oke adik-adik, kita akan membahas kenapa sih Barnabas dan Saulus yang diutus, sedangkan di TKP, di pembacaan tadi ada beberapa nama. Selain Barnabas, Saulus ada Simeon, ada Lukius, dan ada Menahem. Ada 5 orang atau 5 pemimpin yang saat itu sedang berkumpul, bukan berkumpul cerita-cerita, bukan berkumpul untuk main game atau nonton bola. Tidak, di ayat kedua sangat jelas mereka berkumpul, mereka pada saat itu sedang beribadah kepada Tuhan. Saat itu mereka sedang beribadah dan berpuasa. Dan Roh Kudus berkata pada mereka, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka, pada ayat yang kedua. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Ketika kita berdoa, ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan, kita berdoa, kita berpuasa,
Roh Kudus berbicara kepada kita. Dalam pembacaan tadi, sekelompok pemimpin sedang berdoa dan mereka mengalami dengan jelas pimpinan dari Roh Kudus. Sangat clear ini dari Allah. Adik-adik, apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu direspon dengan sungguh-sungguh. Jadi di sini tuh ada dua kejadian. Yang pertama, perkataan Roh Kudus. Yang kedua, respon dari pemimpin-pemimpin tersebut. Mereka meresponnya dengan sungguh-sungguh. Waktu mereka mendengar, mereka sungguh-sungguh mempersiapkan. Di sini nggak ada tertulis ya, waktu mendengar itu ada perkataan Roh Kudus, mereka langsung pulang, nyiapin makanan, nyiapin bekal buat Saulus dan Barnabas. Enggak seperti itu, tapi mereka mempersiapkan. Di Alkitab memberi catatan, mereka mengutus Barnabas dan Saulus, mereka kembali lagi berdoa dan berpuasa. Respon mereka seperti itu. Kita melihat ada suatu kesungguhan bagi jemaat mula-mula di Antiokhia waktu menangkap pesan Tuhan untuk pelayanan ini. Mereka mencari dengan sungguh-sungguh dan mereka juga merespon dengan sungguh-sungguh. Kami sangat berharap semangat yang demikian, kerohanian yang membara seperti para pemimpin ini juga ada pada masing-masing kita. Karena di dalam doa kita mengalami kekuatan rohani, dan di dalam doa berkelompok seperti ini walaupun cuma virtual, Tuhan bisa memakai kita, mempersatukan kita, membuat kita semakin bersemangat di dalam kerohanian dan pelayanan kita. Jadi ketika kita menerima panggilan, kita merespon. Tuhan ingin melihat respon kita seperti apa. Jangan karena kita muda kita bilang nanti aja lah Tuhan, masih muda ini, jangan nanti aja deh Tuhan, aku masih mau main. Tuhan ingin melihat respon kita. Jadi pada waktu itu setelah mereka berdoa dan berpuasa, mereka mendapatkan tumpang tangan sebelum melangkah keluar dari Antiokhia sebagai pesan bahwa pelayanan yang akan mereka lakukan adalah murni kehendak Tuhan dan bukan kehendak mereka berdua. Kabar baik yang akan diberitakan Saulus dan Barnabas tentu saja tentang karya keselamatan Allah dan betapa besar kasih Allah dalam kehidupan setiap manusia. Memberitakan Injil berarti kita memberitakan tentang apa saja perkataan dan terutama perbuatan Yesus Kristus di sepanjang hidupnya dan bagaimana pelayanannya untuk menerangi dunia yang gelap ini. Nah, bagaimana adik-adik bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah adik-adik harus jadi kakak layan seperti kami dan kakak-kakak lain lainnya, atau adik-adik harus jadi pendeta? Enggak seperti itu adik-adik. Pertama-tama yang adik-adik harus tahu dan harus perhatikan adalah bagaimana kedudukan kita sebagai remaja di GPIB, karena GPIB sendiri memiliki visi misi untuk menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Nah, adik-adik tidak harus menjadi pendeta atau majelis atau kakak layan seperti kami. Adik-adik bisa cukup mengambil bagian dari setiap pelayanan. Baik itu dengan pergi beribadah, ibadah teruna, atau ibadah hari Minggu di gereja, ataupun ibadah virtual seperti ini. Makanya kami himbau buat adik-adik, jangan pernah skip, harus ikut dari awal, dari pembukaan, Mazmur, pembacaan firman sampai ke berkat, kemudian apapun itu ada mungkin penyampaian dari kakak-kakak lain, itu semua sudah satu rangkaian. Ataupun adik-adik bisa mengambil bagian dalam pelayanan seperti teman-teman kita tadi yang ikut menyanyi, ikut bermain musik, atau masuk dalam wadah-wadah yang ada di gereja, atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sektoral. Karena pelayanan itu tidak muluk-muluk harus selalu bawa khotbah layaknya seorang pendeta.
tapi dengan perbuatan kita memuji Tuhan, itu sudah termasuk dalam pelayanan dan pemberitaan Injil. Pelayanan adik-adik juga bukan harus jadi pendeta, jadi pendengar. Adik-adik harus lebih peduli terhadap keadaan sekitar. Kami ingat satu lagu, ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang benar, kemudian ku mulai dari keluargaku. Semua itu mulai dari kita dulu. Mulai dari diri kita peduli terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, adik, kakak, kemudian ke lingkungan luar, bahkan ke semesta alam, ke lingkungan. Itu semua mulai dari diri kita sendiri. Baiklah adik-adik, mari kita mencontoh Barnabas dan Saulus yang peka terhadap panggilan Tuhan, taat dan setia, dan kita meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah takut karena Tuhan pasti memampukan kita. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan namanya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah yang baru saja kami dengar. Jadikanlah kami Barnabas dan Saulus kecil yang selalu siap Engkau pakai dan peka terhadap panggilan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa untuk adik-adik klien kami. Kiranya Engkau memberkati adik-adik dalam pergumulan mereka, dalam bangku sekolah mereka, sehingga mereka dapat meraih cita-cita mereka di masa depan. Berkati juga para orang tua yang selalu mendidik dan mengajar adik-adik. Berkati para orang tua, berikan mereka rezeki, hikmat, dan juga imun yang baik di masa pandemi ini. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak layan. Apapun predikat kami sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, apapun itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan Engkau selalu menjawab setiap kerinduan kami ya Bapa. Kami ingin berdoa juga bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan karena bangsa dan negara ini sudah sangat bekerja keras untuk menghadapi pandemi ini dan menekan jumlah angka yang sangat drastis. Kiranya Engkau selalu menjaga bangsa dan negara ini. Berkati para pemimpin kami dari jajaran yang tertinggi hingga yang terendah, agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Jaga kami selalu senantiasa ya Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami, ampuni salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman teruna, mari kita memberikan persembahan dengan bernyanyi dari PKJ 264 dari baitnya yang pertama dan yang kedua, apalah arti ibadahmu. Taati ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada restu jutaan sungguh. Apa arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan.
persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Teman-teman teruna, marilah kita satukan doa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini berguna bagi gereja kami dan pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yang langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Ya bangkaku, ku tahu hanya pikir, ketempat gigiku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Ya bangkaku, ku tahu hanya pimpin, ketempat gigiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Adik-adik, pergilah dan jadilah Barnabas dan Saulus kecil. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu, karena Roh Kudus akan selalu menyertai dan memampukan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tetaplah menjadi teruna yang bersemangat tanpa ragu sebagai pelaku firman Tuhan.
Sampai jumpa di IHMPT minggu depan. Tuhan memberkati.